Yes, ditemani lagi dengan aku Devita Riana dan aku Didi. Dimana lagi kalau di BMN Podcast yang tentunya akan membahas berbagai hal-hal menarik, terrandom juga tapi masih edukatif dan juga masih bermanfaat lah untuk didengerin sama kalian. Mungkin kalian yang lagi gabut sekarang, mungkin malam-malam yang lagi nonton ya, atau nonton siang-siang, sore-sore atau pagi-pagi, terus mungkin scroll-scroll YouTube ketemu video kita. Nah, wajib ditonton. Selamat dulu. Oh ya, mereka nggak salah. Kalian nih gak salah buat nontonin kita karena di sini kita tuh bahasanya tuh santuy, tapi kita tetap bahas hal-hal yang menarik dan juga edukatif nih. Jadi gak bakal ngebosenin nih ya podcastnya kali ini. Bener, makanya buat kalian kita butuh banget reward dari kalian dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya ya. Iya, jadi selain di subscribe, kalian juga harus like dan komen. Kenapa komen? Biar kita kan udah ada gambaran nih ya, gimana sih pendapat kalian tentang pembawaan dari kita, tentang podcast kita. Boleh dikritik kalau ada kekurangannya. Kita tuh gak baperan. Jadi kalau kalian mau kritik, mau ngasih saran, langsung aja silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau follow IG aku dan Didi, boleh banget ya di aku Devita Riana dan aku Didiah Ayuning. Kayaknya nanti kita taruh di description box enggak sih? Iya ada ya. Nanti langsung follow ya. Nanti di follow back kok pasti. Oke, siap. Oke, buat kalian juga yang mau sharing-sharing tentang apapun itu, boleh kalian DM kita atau kalian mau nulis di kolom komentar. Nanti kan kalau misalnya ada hal yang menarik nih, kan bisa kita bawakan sebagai materi ya. Benar. Jadi bisa buat kita makin semangat gitu ya, Dan. Nah, bener. Oke, ini ngomong-ngomong, rapi bener kita ya. Ini aku udah blazeran, terus Didi udah kayak rapi bener nih. Sudah kayak wanita. Udah kayak Kenapa kita rapi bener? Karena topik yang akan kita bawakan di podcast kali ini sangat menarik dan juga seru banget. Kita akan membawakan apa, Di? Wanita karir. Seputar tentang wanita karir ya. Jadi topik kali ini ya memang kita akan membahas tentang seluruh hal-hal yang berkaitan dengan wanita karir. Kita membahas wanita karir ini bukan karena kita wanita karir kan. ya, bukan. Karena ini menjawab kegalauan yang ada di sosial media. Karena ini mungkin salah satunya juga relate banget ya sama kita. Iya, bukan cuma bagi wanita kok. Mungkin cowok-cowok yang mungkin sekarang lagi punya pacar atau lagi mau ngegebet wanita karir nih ya, wajib buat dengerin ini. Nanti kita akan selingi tips-tips gimana sih biar menggait wanita karir. Ya, benar. Karena jujur, Vita tuh sebenarnya kayak ini ya, ngerasa kenapa sih wanita karir nih kok kayaknya ditakuti banget. Di sosial media juga dianggap kayak bukan hal yang wajar. Padahal wanita karir ini sudah wajar banget guys. Wanita karir juga udah kayak bukan hal yang aneh. Apalagi di zaman sekarang ya, Devi. Apalagi di zaman sekarang. Zamannya kayak wanita semua kerja ya. Kan sudah gak ada yang namanya patriarki itu udah gak ada. Patriarki itu lebih ke dominan ke cowok nih. Biasanya kan dulu kan memang budaya Indonesia itu kan kayaknya memang dari dulu ya ke patriarki, tapi kayaknya Vita lihat sekarang udah gak ada, udah setara semuanya. Ya, Vita berharap juga setara lah ya, baik itu di lingkungan kita dan lingkungan kalian. Oke, kita langsung saja masuk ke topiknya. Wanita karir. By the way, tahu nggak sih kamu wanita karir itu apa? Kalau menurut aku sih ya, wanita karir itu adalah wanita yang kerja dan punya uang sendiri. Karir gitu ya. Finansialnya itu bisa menghidupi diri sendiri gitu I deh. see. Tapi ya walaupun kerjanya gak cuma kerja ke orang nih ya, kalian punya usaha sendiri udah masuk wanita karir sih ya. Walaupun usaha kecil-kecilan kayak usaha online shop itu sudah termasuk wanita karir loh. Oke, nah ini benar yang dikatakan Didi, kurang lebih definisinya seperti itu. Cuman kalau menurut pandangan Vita, wanita karir ini bukan cuma wanita yang bekerja tapi mereka yang mandiri, mereka yang bisa cerdas mengatur waktunya, mereka juga yang bisa mengatur segalanya lah. Intinya mereka punya time management yang baik, mereka juga cerdas untuk berpikiran memandang ke depan memandang ke lingkungan sekitar juga. Soalnya kalau ngomongin wanita karir gak melulu soal pekerjaan, tapi kita bisa ngambil hal baik dari wanita karir ini, salah satunya mandirinya. Bener gak? Iya. Kamu ngerasa gak sih kalau wanita karir itu memang mandiri? Ngerasa sih ya, di
dari kelihatannya aja sih ya, Dev, wanita yang bekerja itu bakal beda ya sama yang tidak bekerja. Tapi oh, bukan iya, maksudnya ngerti. menyindir yang Enggak tidak kok. kerja nih ya. Enggak. Dari sisi keuangannya aja nih ya, pasti cara mengatur uang wanita karir dan yang Tidak bekerja itu bakal beda loh. Oh bakal Karena beda, iya benar. Karena gini loh deh, wanita karir itu kan ada pemasukan sendiri. Iya. Jadi kita bakalan tahu sendiri mengatur uangnya tuh gimana, Bener. prioritasnya yang mana, Iya. yang nggak terlalu penting itu yang mana. Jadi ya terlatih sejak dini lah ya sebelum jadi seorang istri. Oh iya, ya benar yang dikatakan Didi guys. Kenapa kalau wanita karir ini punya finansial yang baik? Karena mereka tuh kebiasaan udah punya time management yang baik, maka mereka juga bisa mengatur finansialnya dengan baik juga. Tapi bukan hanya wanita karir kok, wanita kebanyakan di luar sana mau wanita ibu rumah tangga ataupun wanita yang bukan wanita karir itu sama-sama bisa kok. Bisa maksudnya bisa mandiri, bisa mengatur keuangannya iya. baik juga. Tergantung dari caranya gimana ya. Soalnya kan bukan kalau mengatur uang itu ya Di, menurut Vita tuh gak dilihat dari apa namanya sarjana atau tidaknya kayaknya. Iya. Walaupun lulusan SMA tapi udah bisa pinter mengatur uang, ya sukses. Iya benar. Cuman kan bedanya di kalau wanita karir kan kita sudah terbiasa ada pemasukan sendiri. Bener, kita udah ya alhamdulillah udah gak bergantung gitu loh ya. Bener. Dan Walaupun juga sih ada yang bergantung sih ya, walaupun bener. sudah bekerja tapi masih tinggal sama orang tua gitu. iya, tapi istilahnya kan kita masih ketolong lah Ya, dengan sudah. karir-karir itu. Dan juga gini ya, menjadi seorang wanita karir ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah menurut Vita untuk dikerjakan. Kenapa? Karena memang bagaimanapun ya seorang wanita, khususnya bagi mereka yang mungkin lagi nonton ini udah berumah tangga tapi masih bekerja, itu kan pasti memiliki tanggungan yang lebih besar nih. Apalagi tuh untuk wanita sendiri, wanita tuh kebanyakan pakai ini ya apa namanya perasaan kan. Jujur iya. nggak? Bener ya? Bener. Iya, jadi untuk menjadi wanita karir itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Apalagi kalau menjalankan tanggung jawab dua nih, masih kerja, masih juga ngurus rumah tangga. Atau bukan ngurus rumah tangga, ngurus keluarga. Terus keluarga. Soalnya walaupun yang belum berumah tangga tapi punya keluarga yang mungkin masih diurusin gitu loh. Iya. Kayak misalnya ngurusin bapak ibu yang lagi sakit, nenek yang lagi sakit. Pasti bakal lebih bebannya juga lebih besar, tanggung jawabnya juga lebih besar. mengatur waktunya juga harus lebih baik ya Dev ya. Jadi biar bisa dikerjakan semua. Makanya ini untuk kalian semua, khususnya para wanita yang nonton ini, untuk menjadi wanita karir itu perlu bukan hanya niat ya, tapi kita juga perlu effort lah. Kita perlu usaha, kita perlu perjuangan. Karena gak gampang jadi wanita Iya, karir dan itu. dari usahanya aja beda loh wanita bener. karir. Pasti punya usaha yang lebih besar ya. Lebih besar. Oke, kalau gitu Vita mau bahas nih Di, untuk menjadi seorang wanita karir itu sebenarnya apa saja sih yang perlu dilakukan ya. Ini mungkin juga Didi kalau misalnya ada tambahan boleh nih. Jadi yang pertama itu menurut Vita aktif. Wanita karir itu terkenal dengan keaktifannya guys. Jadi bersikaplah aktif menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawab saat bekerja. Jadi kalau misalnya wanita karir itu terkenal dengan eksplorasi idenya yang mantap. Nah, biasanya banyak lebih kreatif ide. itu deh. Kreatif bener. Apalagi buat ini ya apa namanya di dalam pekerjaan seorang wanita karir itu sangat solutif di. Jadi punya banyak solusi-solusi. Punya banyak solusi. Dan biasanya wanita karir itu lebih mudah menghadapi masalah pribadinya. Iya bener, lebih mudah menghadapi Karena masalah pribadinya. dari keuangan aja kan udah mandiri. Jadi terbiasa, maksudnya mengalami masalah-masalahnya sudah biasa gitu ya. Iya, bener. Tidak terlalu dibuat pusing ya. Pusing. Iya karena udah beban hidupnya udah pusing nih. Jadi buat ngurusin itu tuh udah pusing. bener-bener. By the way kenapa ya ini Vita kalau bahas wanita karir agak sedikit terikut gini, maksudnya agak sedikit kayak aduh iya ya gitu tuh loh, maksudnya agak nggak bisa dibawa santuy sama Vita tuh. Kenapa tuh? Nggak tahu kenapa ya, bawaan baper ya. Soalnya Vita Terlalu tuh terbawa. ngelihat wanita-wanita karir tuh hebat banget di. Iya, benar-benar. Jadi kan sekarang apalagi zamannya- sekarang kan ada tagline-nya woman support woman Nah, tuh ya. benar-benar. Jadi sekarang nggak cuma cowok sih ya yang punya usaha sendiri, yang punya pemasukan sendiri. Sekarang wanita itu juga harus punya pemasukan sendiri ya. Iya benar. Wanita karir itu juga terkenal dengan rasa kepercayaan dirinya yang hebat. Jadi memang wanita karir ini punya rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi. Tapi jangan Makanya terlalu percaya diri juga. iya sih, ada batasnya. Iya.
Dan kita juga Benar, sebagai wanita karir, kalau mau jadi wanita karir ya harus bisa mengatur batasan itu sampai mana. Dan wanita karir yang paling penting itu punya pikiran dan sikap yang positif. Karena kalau misalnya pikiran dan sikap positif itu akan membawa mereka selalu tenang menghadapi apapun itu. Nah, itu kembali lagi ke yang tadi ada. Jadi setiap ada masalah kita tidak perlu itu loh kayak yang apa namanya? gimana Iya, gitu tuh. apa Maksudnya, gegabah gitu ya. Jadi kayak santuy, tapi ya tetap Santuy. dicari solusinya. Iya, karena mereka semua udah punya time management Iya. yang baik. Wanita karir itu udah punya time management yang baik, cara kerja yang juga teratur. Makanya mereka semua udah gak gegabah ya, iya. atau udah gak pusing sendiri kalau udah ada pekerjaan yang banyak. Mereka juga punya pikiran dan juga skala prioritas lah dalam hidupnya. Sudah tahu ya prioritas yang lebih diutamakan nanti yang mana. Dan tidak terlalu diutamakan yang mana Yang gitu ya, mana, Dev ya. benar sekali. Nah, sebentar lagi nih karena kita udah bahas bahas ciri-ciri wanita Ciri-ciri karir wanita atau karir. gimana sih caranya menjadi wanita karir. Bentar lagi kita akan bahas pengalaman masing-masing Yes. nih. Mungkin Dan juga di lingkungan cara- sekitar ada yang menjadi wanita karir. benar-benar. Cara apa tuh tadi? Cara itu maksudnya lelaki biar gak takut Oh sama iya, wanita karir. mungkin juga ada pertanyaan dari kru-kru nanti akan kita bahas Oke. setelah yang satu ini. Balik lagi bersama kita di BMN Podcast. Oke, kita lanjutin lagi topik yang tadi Ya, tentang benar. wanita karir. Kita lanjutin lagi bahasannya ya. Kayaknya sekarang mau bahas apa nih? Bahas tentang kamu ya, boleh? Kenapa harus aku? Kenapa? Kayaknya aku lihat kamu wanita karir sekaligus kamu kan sambil kuliah ya, Des. Oh iya. Kenapa harus bisik-bisik gitu? Nah, jadi teman-teman ya, ini Devita ini walaupun dia kerja, dia juga sambil kuliah loh. Kalau boleh tahu kuliah di mana, Dev? Aku kuliah di Katot. Aku kuliah di Unpad, jurusan Nah, manajemen wow, komunikasi. hebat banget. Enggak dong, aku juga hebat. Iya. Kalau dibilang wanita karir, enggak sih. Kenapa? Maksudku Kenapa? aku tidak mau terlalu dibilang wanita karir karena aku tidak sekarir wanita-wanita lain. Tapi kamu kan udah bekerja nih, Dev. Iya, alhamdulillah udah kamu bekerja. Jadi kamu boleh dong disebut wanita karir walaupun kamunya nggak mau gitu ya. Oh, disebut iya. wanita karir. Bukan nggak mau, tapi takut kayak yang aduh masih lebih banyak yang lebih hebat daripada aku. Iya, kalau boleh tahu gimana nih kamu dalam mengatur waktu, kamu bekerja sekaligus kuliah gitu loh. Kalau aku ya mengatur waktu bekerja sekaligus kuliah, kalau ada waktu-waktu kosong itu pasti aku gunakan untuk kuliah. Maksudnya bukan aku nggak mentingin kuliah ya, tapi di sini tuh kita nggak bisa multitasking jadi kita nggak bisa kuliah sambil kerja. Jadi kita harus buat time management yang baik. Aku pun gitu mengaturnya. Walaupun kuliahnya sekarang online ya, kebanyakan kan Zoom gitu. Kalau online tuh malah lebih padat lagi kan. Iya, Soalnya nah Zoom. makanya itu biasanya kan kalau Zoom tuh ada waktunya ya dari jam Ada, 8 sampai jam ada. 10. Itu gimana seandainya kamu pas lagi sibuk-sibuknya gitu, Dev? Nah, Kalau gimana? itu biasanya aku udah antisipasi di awal. Aku tuh setiap malam untuk jadwal besoknya ya, aku tuh selalu buat list jadwal gitu. Jadi aku bisa tahu jam-jam segini ngapain. Nah, sebelum aku kuliah, aku harus selalu mengerjakan pekerjaan itu dulu. Iya, jangan sampai Tapi kan kalau ngomongin pekerjaan, itu kan nggak bisa diselesaikan satu hari. Maksudnya kadang-kadang kan pekerjaan itu masih bisa diselesaikan berlanjut besok besok. gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada deadline pekerjaan yang memang harus dikerjakan di hari itu juga, aku tuh pasti ngebut. Tapi ngebutnya fokus ya, jadi gak ngurusin kuliah, gak ngurusin ini itu tugas enggak. Wah, Jadi kalau udah difokus di A ya udah fokus di A, yang B gitu. nanti dulu. Walaupun kalau tugas gimana? Kalau Biasanya tugas kan banyak nih. Kalau tugas biasanya tuh aku tuh pasti ngerjakannya malam. Pas pulang kerja kamu masih Iya, ngerjain tugas? langsung ngerjain Wah. tugas. Soalnya kan kalau misalnya kayak gitu, tugas-tugas itu kan nggak bisa kita kerjain di waktu kerja kan. Masa iya mau kerja terus ngerjain tugas, enggak kan? Aduh, nanti malah pekerjaannya yang berantakan. Iya. Jangan sampai ya. Jadi harus seimbang juga. Jadi kalau misalnya aku tuh prinsipnya gini nggak ada orang multitasking kan. Walaupun mungkin ada, tapi kan pasti nggak fokus kan ke pekerjaannya atau ke Iya, tugasnya. iya. Pasti ada salah satu yang lebih terfokus yang Lah, mana. bener. Aku nggak mau kalau kayak gitu. Iya, nanti malah hasilnya nggak bagus Nggak juga maksimal. ya. Dev. Jadi harus jalan dua-duanya. Jadi kalau misalnya aku udah mengerjakan A ya udah di A dulu, nggak perlu mikirin B, C, D, E, F, G, nggak perlu dipikirin itu. Nah kalau udah di B ya udah di B gitu.
Jadi terus kayak gitu ya ada Iya. tiap hari ya. Sebenarnya kuncinya tuh balik lagi ke time management. Iya, siap benar. Mungkin ada penonton podcast kita nih yang Apa juga tuh? kuliah sambil bekerja ya. Mungkin ada solusi yang juga lebih baik. Oh, Nanti gimana iya. boleh di komentar di Oke, kolom oke. komentar. Buat kalian nih yang lagi nonton, mungkin kalian lagi kuliah sambil kerja, kalian tuh jangan takut ya. Maksudnya kalaupun karir kalian jalan, pendidikan kalian juga masih tetap jalan dong. Harus seimbang Iya, nih iya, antara pendidikan dan karir. Ya tadi kalian juga harus punya time management yang baik. Kayaknya lebih baik buat list to do jadwal. Ya, Apa harus yang bikin harus list kalian gitu ya, lakuin. Deh. Jam berapa kuliahnya, jam berapa kerjanya, atau jam berapa ngerjain tugasnya. Oh, Soalnya walaupun gak semuanya seperti itu, kebanyakan orang yang gak ada time managementnya itu pasti banyak yang gak fokus dan banyak yang tertinggal, lupa ngerjain tugas, lupa ke pekerjaannya gitu. iya, karena mungkin waktunya yang kurang atau karena padatnya kegiatan ya. Deh? Kayaknya memang Jadi kayak- kalau kita gak ada jadwal itu tadi, ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan dan tugas itu, kita gak struktur Oh, nggak gitu, terstruktur. Jadi habis Jadi ngerjain kayak ini gitu. langsung apa ya udah yang ada di depan mata aja. Padahal sebenarnya bukan yang ada di depan mata yang lebih baik dikerjakan, tapi yang udah terjadwal itu terjadwal. tadi. Jadi mungkin lebih tertata gitu ya. Iya. Habis ngerjain ini terus ngerjain ini gitu. Oh. Kuncinya itu tadi sih, kalau misalnya pekerjaan dan tugasnya sama-sama diberikan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Sampai kayak teks proklamasi. Enggak, maksudnya kalau pekerjaan dan tugasnya itu diberikan dengan waktu yang barengan, kalian juga harus tahu deadline-nya itu kapan. Kalau keduluan deadline pekerjaannya, ya udah pekerjaan dulu yang perlu diselesaikan, baru tugasnya. Dengan catatan, kalau udah ngerjakan pekerjaannya nggak perlu mikirin tugasnya dulu, nanti malah amburadul. Kebanyakan Iya tuh sih ya. gitu di. Iya, jadi kalau sudah ngerjain tugasnya nggak perlu mikirin kerjaan gitu ya. Iya, Deh. bahkan bukan cuma orang yang kuliah atau kerja saja ya, tapi orang yang kerja sambil punya masalah rumah tangga yang banyak, kebanyakan tuh gitu. Iya, iya. Kerja ke bawah rumah tangga, masalah rumah tangganya Iya, di rumah. jadi malah nggak fokus kerja gitu Gak ya. fokus Deh. kerja, malah mikirin, duh suami tadi marah-marah, istri tadi gak masak. Berantakan gitu ya. Di Iya. kerjaan malah bukannya fokus kerja, malah pikirannya masih di rumah tapi badannya sudah di kerjaan. Walaupun pekerjaannya mungkin di dalam AC atau di dalam ruangan, tapi kalau udah yang namanya pekerjaan masih mikirin hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang tidak harus dipikirin, itu bisa menyita mental. Oh, Kalau kena mental udah mental. tersita, fisik tuh juga capek. Jadi iya, cepet capek. sebenarnya ngikutin ya Dev ya gitu ya. Jadi cepet ngantuk ya. Ini berdasarkan pengalaman dari kru-kru kita sepertinya. Benar. Dan balik lagi ke wanita karir nih ya Dev. Oke, Biasanya apa itu? wanita karir itu Apa tuh? paling maksudnya tahu kalau cari uang itu susah. Oh iya. Jadi Iya, lebih guys. menghargai, ya lebih irit sih ya, bukan lebih irit sih ya kalau memang orangnya boros tapi Oke. cuman kan nantinya kan dia tahu kalau cari uang itu susah, Susah. jadi mungkin nggak bakal buang-buang duit lah gitu deh. Sebenarnya konsepnya gini, kalau wanita karir kan karena mereka udah tahu rasanya cari uang gimana, susahnya, Sudah tahu capeknya cari uang capeknya, gimana. susahnya cari uang. Bahkan juga mereka udah punya oh gini ya caranya cari uang. Mereka udah punya pengalaman seperti itu. Iya sih, punya Nah, pengalaman. kalau sendiri. udah yang seperti itu, kalau udah wanita-wanita yang udah berpengalaman kayak gitu, biasanya ya mereka itu pasti membeli atau mencari barang yang mereka butuhkan, bukan Iya. yang mereka mau. mereka Jadi lebih yang pertama mengutamakan kali, mengutamakan yang dibutuhkan daripada yang dipengenin. nah bener. Wajar. Tapi ini ada tapinya. Gak ada salahnya kalau kita self reward buat diri kita Wah, sendiri. iya, benar-benar, yang benar. udah bekerja, yang udah capek-capek, kasihan ke kitanya. Iya, pengen Jadi apa jangan gitu. terlalu irit. Benar-benar. Pengen apa-apa Pengen gitu. apa langsung beli. Ya nggak langsung beli juga. Maksudnya ya kalau misalnya masih budget kita cukup, ya udah Ya dibeli udah, aja. iya, Bisa beli baju, makanan, Nah. minuman. Termasuk self reward ya. Iya, self reward dong, Oke. biar badan kita juga gak pati capek-capek gitu Capek ya, gak banget. terlalu pusing gitu ya. Ada masanya juga kita refreshing. Salah satu self reward itu bukan cuman refreshing tamasya loh, Di. Iya, gimana, tapi juga gimana? tadi kalau misalnya pengen makanan ya udah beli aja. Ayo beli aja. Yang penting nggak sampai kebablasan ya. Deh. Iya, harus tahu batasnya. Jangan semua dijadikan self reward. Kalau pengen ini self reward. Bener. Oke, ini kayaknya udah ada pertanyaan ya. Dan kita pertanyaan udah dari- merangkum pertanyaan itu ya. Pertanyaan dari Mbak Ica ya. Mbak Ica, dari daerah mana itu Mbak Ica?
dia ada nyebutin loh deh. Dia ada nyebutin dari daerah mana. Tuh. Oke, apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya, benar gak sih wanita karir ditakuti para pria? Oh, dari Batam Mbak Icanya. Waduh, jauh banget ya. Aduh, dari Batam. Kita... Itu kayaknya kirimnya via DM kayaknya ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ica yang udah kirim pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget ya. Bener nggak sih wanita karir ditakuti sama pria? Bener nggak sih? Oh my god. Oke, dari aku apa kamu dulu yang mau jawab? Kalau dari aku ya. Oke. Dari aku. Sebenarnya sih ya, pria itu bukan menakuti, bukan takut sama wanita karir. Cuman dia biasanya nih ya teman-teman ya, dia minder kayak yang apalagi si wanita karir penghasilannya mungkin lebih besar gitu deh sama si pria ini. Jadi kayak ngerasa kayak aku ada di bawahnya dia gitu loh. Iya, Padahal bener, yang namanya bener. pria sih harus tetap di atasnya pria ya. Maksudnya di atasnya wanita. Oke. Itu pendapat dari Iya, Bibi. jadi gak perlu ditakuti sih ya menurut aku. Karena yang namanya wanita juga kembali lagi ke wanitanya deh. Wanitanya juga walaupun ya nanti suami istri gitu. Terus istrinya wanita karir yang penghasilannya lebih besar nih Dev daripada Oke, suaminya. oke. Ya di rumah ya tetap jadi seorang istri lah. Jadi iya, tetap harus bener. menghormati suaminya. ya. Iya, gitu Sebenarnya sih dari aku. kalau dari aku ya, sebenarnya bukan ditakuti sih, cuman mungkin karena kodratnya laki-laki ini sebagai kepala keluarga dan juga wanitanya ini kodratnya juga sebagai ibu rumah tangga. Maksudnya bukan kodrat ya, apa ya lebih tepatnya? Kebanyakan yang ada di society kita tuh seperti itu, laki-laki harus lebih mapan lah atau laki-laki harus lebih tinggi dari dari wanitanya. Kebanyakan yang di sosial kita kan seperti itu tuh pikirannya. Tapi sebenarnya menurut aku ini nggak perlu jadi permasalahan. Iya. Justru kalau misalnya ada wanita karir itu adalah hal yang menarik bagi pria, bukan hal yang ditakuti. Karena bisa membantu ya, Dev, membantu finansial di keluarga itu. Ada salah satu kutipan yang aku juga tahu dari TikTok nih ya. Ada salah satu influencer TikTok itu yang juga suka cerita tentang wanita karir. Ini buat para wanita yang nonton ini, kalau misalnya kalian punya cowok yang suka minderan atau yang punya cowok suka takut sama kalian, mungkin kalian lebih mapan, lebih tinggi pendapatannya atau mungkin lebih apapun itu, berarti itu bukan pasangan yang cocok sama kalian. Karena pasangan yang cocok sama kalian tuh bukan yang minder atau bukan yang takut, tapi justru yang support, yang saling mensupport. mensupport. Mau pasangannya lebih tinggi, lebih lebih mapan, lebih jadi kaya, harus tetap disupport gitu ya, saling bukan support, malah minder. bukan malah minder. Dan pasti cowok yang baik dan cowok yang yang cerdas itu adalah cowok yang pengen ceweknya itu mapan dan juga kayak rasa apa tuh? Jangan rasa enggak. Maksudnya kayak rasa punya usaha sendiri maksudnya. Iya benar. Bisa cari uang sendiri. Jadi kalau misalnya cowok yang cerdas lah pikirannya itu pasti pengen ceweknya itu untuk bekerja, maksudnya bukan harus bekerja ya, tapi pengen ceweknya itu punya kualitas diri dengan mengembangkan dirinya sendiri gitu. Nah tadi aku mau nyambungin nih, kenapa sih wanita karir itu sangat menarik di mata pria? Iya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena yang pertama, laki-laki itu membutuhkan sosok yang bisa membantu menghidupi keluarganya kan. Oh iya benar-benar, kembali ke yang tadi ya Dev ya. Realistis aja karena mungkin satu tangan saja nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Jadi dan harus kebutuhan saling hidup membantu ya gitu. Bener, dan kebutuhan hidup itu bukan cuma soal materi kan, iya. tapi juga ngatur rumah tangga. Terus soal juga memberikan edukasi kepada keluarganya, membantu keluarganya. Nah makanya laki-laki itu pasti mengandalkan wanitanya agar kehidupan keluarganya juga lebih baik dan juga lebih mapan. Dan yang kedua nih, wanita karir tuh cenderung lebih kreatif dan inovatif. Jadi kayak pekerjaan rumah nih ya Dev, kalau
wanitanya kreatif gitu, oh jadi bisa kayak gini Iya, caranya, punya bener. cara yang lebih gitulah ya deh. Punya cara yang lebih. Nah, yang paling penting di urusan rumah tangga, mengatur keuangan itu hal yang mudah bagi wanita karir. Nah, jadi nggak perlu Jagonya wanita takut ya sama karir. wanita karir. Jadi kalau misalnya kamu semua laki-laki nih yang punya istri wanita karir, bersyukurlah. Harusnya bangga ya, Karena Ya. dia pasti bisa membedakan mana untuk kebutuhan tabungan, mana untuk kebutuhan jalan-jalan sehari-hari. sehari-hari, investasi. Nggak perlu takut. Uang pun lancar Lancar nggak keburu di habis ya. Iya, lancar di dua pihak ya dan Iya ya. bener. Dan yang paling penting juga wanita karir itu terbiasa mengatasi berbagai problem di hidupnya. Jadi kalau misalnya ada masalah ini di dalam keluarga, gak perlu diambil pusing kalau bagi wanita karir. Chat masalahnya apa, solusinya apa, selesai. Set. Gak perlu gak perlu. Iya. Ya udah. Oke. Oke, itu Kayaknya juga ini ya. Sudah banyak kali ya kita membahas tentang wanita karir ya Dev ya. Sekali lagi aku mau kasih tahu untuk kalian para pria, justru wanita karir itu bukan adalah hal yang perlu ditakuti, tapi justru hal yang perlu diimpikan. Iya, Karena wanita karir, percaya nggak ini wanita karir itu dapat mendorong kalian menuju ke kesuksesan. Iya, karena walaupun nggak mendorong dalam hal keuangan terus ya Dev, kan kita juga punya mental yang beda ya. Benar. Nah itu tadi pembahasan kita tentang wanita karir. Banyak banget, gak kerasa udah waktunya habis. Udah waktunya Seru kita banget. untuk pamit. Karena pembahasannya seru banget jadi gak kerasa gitu ya Dev. Karena pembahasannya juga relate dengan kehidupan kita. Oke, next podcast aku masih belum kepikiran mau bahas tentang apa. Kalau kamu? Belum kepikiran juga sih. Jadi harusnya kalian komen Kalian aja, semua yang di rekomendasiin komen. kita mau Iya. bahas apa. silakan untuk kalian di like. Komen, share, dan subscribe YouTube-nya Iya, BMN bener. Niaga Official. Jangan cuma ditonton, biar kita juga makin semangat nontonnya. Di Instagram juga loh, Dev. Instagram di-follow ya. Di-follow di Instagramnya BMN Niaga Jatim, Oke. teman-teman jangan sampai ketukar ya. Iya, di search aja Oke, tuh, udah nanti langsung muncul di awal. Di deskripsi ada loh, Di Dev, deskripsi box juga Oke. ada. Oke, Terima thanks kasih. guys buat kalian yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Selamat beristirahat ataupun beraktivitas. Oke. Bye. Terima kasih.